pagi, selamat hari Minggu. Hari ini kita akan mulai ibadah kita ya, walaupun lewat media online. Adik-adik, kita akan mulai ibadah kita sambil bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan lagu Anak Sekolah Minggu. Ikutin kakak-kakaknya ya. Yesus, terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami berkumpul Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur, haleluya, amin. Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan kita ya. Persembahannya jangan dilipat, jangan dikunyah-kunyah tapi dilipat ya, dan taruh di tangan kanan. Kita akan menyanyikan lagu Sungai Sukacita. Yes, 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 aku suka citamu.
kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami telah mengumpulkan persembahan. Biarlah persembahan ini menjadi alat pekerjaan tanganmu. Dan juga Tuhan berkati kedua orang tua kami dalam pekerjaan dan kesehatannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Katakan sama-sama, amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyi lagu istimewa. Semuanya berdiri dan pakai gerakan ya, ikutin kakak-kakaknya. Adik-adik, udah lama ya kita nggak merekam firman Tuhan, udah terasa selama seminggu. Sebelum itu adik-adik silakan duduk. Nah, kita mau berdoa, buka tangannya, tutup matanya, ikutin kakak ya. Tuhan Yesus, pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya buat kami mengerti akan firman yang disampaikan. Hanya di dalam namamu kami sudah berdoa. Amin. Komik Alkitab Anak Panglima Naaman sembuh. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1-19. Ada seorang pahlawan panglima tentara kerajaan Aram. Dia bernama Naaman. Suatu hari, Naaman menderita sakit kusta. Luka-luka besar muncul di tubuhnya.
Istri Nahaman menjadi bingung, tetapi seorang anak perempuan Israel pelayan Nahaman mempunyai rencana. Pelayan itu memberitahu bahwa ada seorang nabi di Samaria yang bisa menyembuhkan Nahaman. Kemudian pergilah Nahaman dan pasukannya membawa persembahan perak, emas, dan pakaian. Nabi Elisa tidak menemui Nahaman, tetapi menyuruh seorang pelayan untuk menemui Nahaman. Pelayan Nabi Elisa memerintahkan agar Nahaman mandi di sungai Yordan selama 7 kali agar sembuh. Tetapi, Nahaman menjadi marah karena Nabi Elisa tidak mau menemuinya dan mandi di sungai yang kotor. Tiba-tiba, para prajurit Nahaman memohon agar Panglima Nahaman mau mentaati perintah Nabi Elisa. Akhirnya, Nahaman pun pergi ke sungai Yordan. Di sungai Yordan, Nahaman mandi selama 7 kali. Penyakit kusta yang ada di badan Nahaman semuanya hilang. Nahaman telah sembuh. Nahaman memberikan hadiah kepada Nabi Elisa karena menyembuhkannya, tapi Nabi Elisa menolaknya. Karena Elisa hanya pelayan, Tuhan yang menyembuhkan. Lalu, Nahaman dan pasukannya kembali pulang ke Aram. Ayat hafalan. Orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Kitab 1 Yohanes pasal 2 ayat 17. Nah, adik-adik, kita udah mendengarkan cerita ya tadi ya. Nah, pelajaran apa sih yang kita dapat dari cerita Naaman? Yang pertama itu adalah jangan sombong. Nah, adik-adik tahu ya pasti apa itu sombong. Nah, sombong itu adalah hal yang tidak boleh kita lakukan. Karena apa? Seperti contohnya ketika misalkan adik-adik punya barang-barang yang bagus, barang-barang yang mahal, nilai-nilai bagus, kita itu tidak boleh menyombongkan itu kepada orang-orang. Karena apa? Karena semua barang-barang itu, semua yang kita punya itu adalah diberi oleh Tuhan. Karena itu Tuhan gak suka kalau misalkan anak-anaknya itu menyombongkan semua barang yang diberi Tuhan itu disombongin. Tuhan itu gak suka. Seperti contoh Naaman tadi, bayangkan ketika Naaman misalkan masih sombong hatinya, gak mau dengerin saran anak kecil tersebut, bisa-bisa Naaman tetap kusta. Tetapi karena Naaman itu mau mendengarkan nasihat anak kecil, saran anak kecil, nah Naaman pun bisa sembuh dari kustanya. Nah, maka dari itu adik-adik, ingat ya, kita tidak boleh sombong dan kita harus mempunyai pribadi yang rendah hati. Apa itu rendah hati? Rendah hati itu tidak sombong adik-adik. Nah, kita harus menjadi pribadi yang rendah hati, maka Tuhan akan sayang dan Tuhan akan melimpahkan berkat yang lebih kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah taat. Nah, adik-adik, kakak nggak pernah bosan ya ngomongin tentang taat. Adik-adik, kita harus taat kepada apa? Yang pertama, kepada firman Tuhan. Firman Tuhan dapat dari mana? Nah, setiap seminggu sekali kan kita mendengarkan firman Tuhan. Kita bisa mendengarkan firman Tuhan dari situ. Atau adik-adik mau mendengarkan firman Tuhan lagi, bisa nonton YouTube, bisa baca Alkitab. Itu kita bisa dapat firman Tuhan dari situ. Nah, kedua, kita taat kepada orang tua. Nah,
masih melawan orang tua nggak boleh lagi ya. Kita itu harus taat sama orang tua, dengar kata orang tua, patuh kata orang tua suruh apa kita harus melakukannya. Tidak boleh ngeluh-ngeluh ya adik-adik. Nah yang ketiga adalah nasihat-nasihat yang baik. Nah jadi apa nih pelajaran kita yang kita dapat dari cerita Naaman? Ingat yang pertama adalah jangan sombong atau bersikap rendah hati. Nah yang kedua adalah taat. Ingat ya, taat akan apa? Akan firman Tuhan, orang tua, dan nasihat-nasihat yang baik. Nah sekian cerita dari kakak adik-adik. Kita lipat tangannya ya, kita selesaikan ibadah ini. Ikutin kakak ya, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Bimbing kami supaya kami bisa menjadi pribadi yang rendah hati dan taat akan firman-Mu, akan orang tua, dan nasihat-nasihat yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Nah, sekian ibadah kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan adik-adik.